Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bu Amel serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami mengenai rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh Ibu Amelia Rizky Ardiansyah, SPD, MPD. Selanjutnya untuk anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Sinta Dwi Rahayu dengan NIM 20108241041024. Kedua, Nur Syakban Anissa dengan NIM 20108241041030. Ketiga, Tirza Winalda dengan NIM 201082411036. Keempat, Maulida Putri Muarifah dengan NIM 201082411052. Kelima, ada Sela Safira Said dengan NIM 201082411084. Keenam, ada Desta Aryani Nur Faizah dengan NIM 201082411091. Ketujuh, ada Yoga Fajar Purnama dengan NIM 201082444010. Kedelapan, ada Titik Nur Hoironi dengan NIM 201082444083. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya kepada Maulida. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kelompok kami mengangkat topik asyiknya mengolah nira kelapa, di mana topik tersebut diambil dari kelas 5 semester 2 dengan tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 yang meliputi mata pembelajaran. Yang pertama, PPKN dengan kompetensi dasar 1.3 mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. 4.3 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat dengan indikator 1.3.1 memahami berbagai keberagaman sosial budaya masyarakat. 2.3.1 menyebutkan sikap toleran dalam keberagaman sosial budaya di lingkungan masyarakat. 3.3.1 mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3.1 mendiskusikan isi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terkait keberagaman sosial budaya masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tirza. Jadi selanjutnya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Dengan indikator 3.8.1 membaca teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.8.1 menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Kemudian pada mata pelajaran IPS terdapat KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan indikator 3.3.1 menguraikan hasil analisis tentang peran ekonomi di lingkungan masyarakat. 4.3.1 menguraikan hasil analisis tentang peran ekonomi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Syakban. Baik, untuk yang selanjutnya
Dengan pelaksanaan studi lapangan dan pengerjaan proyek ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, nantinya siswa mampu untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa atau proses pembuatan produk yang telah mereka amati. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi urutan pembuatan produk yang telah diamati. Ketiga, siswa mampu untuk membuat peta pikiran mengenai proses pembuatan produk yang telah mereka amati. Keempat, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman sosial di lingkungan sekitar berdasarkan jenis usahanya. Kelima, siswa mampu mewujudkan sikap toleransi yang dilakukan dalam keberagaman sosial budaya di sekitarnya. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Ketujuh, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keragaman jenis usaha dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kemudian materi pembelajaran yang kami ambil ada keberagaman sosial, kegiatan ekonomi, penyajian peristiwa, dan juga peta pikiran. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nufa. Oke, mengapa sih kami memilih topik tersebut? Yang pertama ialah peningkatan usaha ekonomi sekitar. Berdasarkan topik dan disesuaikan dengan tema yang kami pilih, di daerah sekitar kami terdapat beraneka ragam sumber daya hayati. Salah satu sumber daya hayati tersebut berupa pohon kelapa yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam memproduksi gula Jawa. Kegiatan ekonomi ini dijadikan masyarakat sebagai pekerjaan sekaligus sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produksi gula Jawa ini merupakan salah satu usaha peningkatan ekonomi di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah pelestarian nilai sosial budaya. Perlu diketahui bahwa pembuatan gula Jawa secara tradisional merupakan salah satu warisan dan tradisi turun-menurun di masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami memilih topik tersebut supaya nilai-nilai sosial budaya yang terdapat di masyarakat bisa tetap lestari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sheila. Yang pertama, fase pertama adalah fase getting start. Pada fase ini, guru dan siswa berbagi informasi dan berdiskusi tentang kegiatan ekonomi, terutama produksi dan keberagaman sosial budaya. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pemahaman siswa, di mana terdapat berbagai macam kegiatan produksi yang berbeda-beda tergantung pada letak geografis, sehingga memunculkan keberagaman sosial budaya. Sehingga siswa juga dapat memiliki sikap toleransi dan mengamati keberagaman tersebut. Contohnya pada daerah Kulon Progo, terutama daerah Kokap, yang merupakan sentral pembuatan produksi gula Jawa. Hal tersebut karena keberagaman sosial budaya di daerah Kokap yang identik dengan pengolahan nira kelapa, di mana masyarakat sudah turun-temurun dalam memproduksi gula Jawa. Setelah guru dan siswa berdiskusi tentang kegiatan ekonomi dan keragaman sosial budaya, guru kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru memberikan penugasan secara berkelompok untuk melakukan pengamatan dan wawancara di tempat produksi gula Jawa. Guru dan siswa dapat bersama-sama melakukan kunjungan sehingga dapat mengetahui proses dalam pembuatan gula Jawa. Untuk fase kedua akan dijelaskan oleh Mas. Baik, untuk fase kedua yaitu a phase in project. Siswa bersama guru melakukan kunjungan ke tempat pembuatan gula Jawa. Ketika sampai di tempat tahap pertama yang dilakukan siswa yaitu melakukan pengamatan tentang bagaimana cara memperoleh bahan baku untuk pembuatan gula Jawa tersebut. Setelah itu, siswa melakukan pengamatan kedua tentang proses pembuatan gula Jawa hingga proses pengemasan pada tahap ini. Siswa dapat mengabadikan hasil pengumpulan data berupa foto, video, hingga rekaman. Pada tahap ketiga, siswa mendengarkan penjelasan mengenai proses pendistribusian serta awal mula berdirinya usaha pembuatan gula Jawa oleh salah satu penanggung jawab di tempat tersebut. Setelah melakukan berbagai pengamatan, kelompok diminta untuk melakukan wawancara kepada pembuat gula Jawa. Hal utama yang harus ditanyakan oleh siswa yaitu mengenai pengalaman narasumber selama bekerja, serta kesan dan pesannya ketika bekerja di tempat pembuatan gula Jawa tersebut.
Setelah selesai, melakukan wawancara, para anggota kelompok kembali ke tempat awal berkumpul, dan guru meminta setiap kelompok untuk mengumpulkan hasil wawancara yang sudah didapat. Pada tahap ini, guru dapat menilai dan mengukur kemampuan siswa berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah diberikan. Untuk fase ketiga akan dilanjut oleh Sinta. Selanjutnya, untuk fase ketiga, concluding a project, berbekal hasil observasi, siswa menyajikan suatu tugas proyek dalam bentuk mind map mengenai proses produksi usaha pembuatan gula Jawa. Mind map tersebut disajikan sesuai kreativitas masing-masing dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin agar nantinya dapat dinikmati oleh halayak umum. Nah, penampilan tersebut dapat disebut dengan pameran sekaligus penyajian hasil observasi siswa. Pemahaman siswa terkait apa yang mereka sajikan sangatlah diperlukan. Mereka perlu memahami karena mereka akan menjelaskan apa yang mereka sajikan kepada penonton pameran. Dalam melaksanakan observasi tadi dan tugas proyek, hal-hal yang dapat mereka pahami berupa keragaman di daerah sekitarnya, terutama pada keragaman kegiatan ekonominya. Dalam hal ini, siswa akan memahami bagaimana bentuk usaha dan bagaimana proses produksi yang dilaksanakan agar tercipta suatu produk yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, guru dapat merangkum informasi-informasi siswa dan kemudian melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terkait pengalaman belajar siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Titi. Oke, hasil produk yang kami harapkan pada rancangan proyek kali ini ialah siswa diharapkan dapat membuat mind map atau peta konsep. Peta konsep tersebut berisi proses pembuatan gula Jawa yang dikerjakan secara kelompok. Berikut adalah beberapa contoh hasil produk yang kami harapkan. Next. Dari beberapa contoh yang telah dipaparkan, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembuatan mind map-nya. Siswa dibebaskan dalam pembuatan mind map seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Contohnya, siswa boleh membuat mind map berupa gambar dan tulisan, boleh tulisan saja atau gambar saja. Yang terpenting, siswa bisa menjelaskan dengan jelas pada saat presentasi nanti. Next. Kemudian setelah siswa selesai melakukan kunjungan dan membuat mind map yang telah diberi batas waktu, setiap kelompok akan melakukan presentasi di hadapan teman-temannya. Dari presentasi yang dilakukan siswa, sebelumnya guru telah membuat rubrik penilaian guna memberikan penilaian terhadap hasil kerja tiap kelompok. Next. Berikut contoh rubrik penilaian yang dapat dibuat guru untuk menilai hasil proyek siswa. Misal dalam slide terdapat dalam rubrik penilaian terdapat kriteria yang ingin guru nilai dari hasil proyek siswa dan batasan terhadap kriteria tersebut. Misalnya dalam slide kriteria yang pertama adalah terkait desain atau tampilan mind map yang dibuat siswa. Nah, guru dapat menilai terkait apakah mind map-nya menarik atau tidak, kemudian proporsi dan komposisi tulisan atau gambar yang dibuat siswa seimbang atau tidak. Selanjutnya, kriteria yang kedua dapat berupa isi dari mind map. Nah, kriteria tersebut dapat berupa konten atau isi dari mind map, apakah informasi atau materi yang telah diperoleh siswa termuat dalam mind map tersebut atau tidak. Kemudian proses pembuatan gula Jawanya berurutan atau berkesinambungan atau tidak. Kriteria yang next. Kriteria yang ketiga dapat berupa penyampaian ketika presentasi. Isi dari kriteria tersebut dapat berupa bagaimana setiap kelompok mempresentasikan hasil mind map-nya, apakah jelas dalam penyampaiannya, apakah setiap kelompok, setiap siswa
memahami isi dari mind map atau tidak, serta kepercayaan diri setiap kelompok saat mempresentasikan hasil mind map-nya. Setelah selesai melakukan presentasi, guru dapat melakukan scoring atau penilaian. Seperti pada slide, dapat berupa scoringnya total skor dibagi 12 dikali 100. Next. Selanjutnya kan ditutup oleh Syaban. Baik, sebelum ditutup akan saya bacakan dulu mengenai kesimpulan menurut kelompok kami, di mana kami tadi mengangkat di kelas 5 semester 2 dengan tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 mengenai asyiknya mengolah nira kelapa. Nah, dalam pembelajaran yang kami angkat ini terintegrasi berbagai mata pelajaran, antara lain ada Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah, siswanya nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5. Kemudian proyek ini akan dilakukan kurang lebih 4 hari dengan siswa dan guru yang melakukan kunjungan industri ke pembuatan gula Jawa. Untuk destinasi pabrik gula Jawa yang kami sarankan itu berada di daerah Kulon Progo, dan di destinasi tersebut produk gula Jawanya masih diolah dengan cara tradisional demi mempertahankan cita rasa dan melestarikan budayanya. Adapun produksi gula Jawa di daerah Kulon Progo menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Maka dari itu tidak sedikit kami jumpai produsen gula Jawa di sana. Adanya rancangan pembelajaran mengenai proyek ini, nantinya guru dan peserta didik diharapkan dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas proyek, di mana guru akan merancang, menyusun, serta mengatur jadwal dengan baik dalam pelaksanaannya, sehingga nantinya siswa dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas serta proyek yang telah direncanakan oleh guru. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu dulu yang dapat kami bahas, teman-teman dan Bu Amel. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.